Kita berada di Bandara Madinah dan persis di depan Masjid Bandara Madinah. Ini menaranya khas banget. Nah, ini masjidnya nih. Ini pintu utamanya. Dan ini jemaah kita. Jemaah TB Tours baru tiba dengan selamat di Bandara Madinah. Siap, kita tunggu, siap. Kita siap menunggu ya, Dek ya. Halo. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua kembali Bapak Ibu para subscriber. Kita meliput kedatangan jemaah TB Tours di pertengahan bulan November. Nah, ini nih Pak Subur. Ini jemaah kita sudah lama sering bertemu dengan beliau. Oke. Bapak Ibu tunggu sebentar karena kita masih menunggu yang lain. Sebentar ya Bapak Ibu. TB Tours kalau sudah selesai kita bergeser. Kita bergeser langsung ke bus ya. Bersama saya juga. Ya, ikut sama saya. Ya. Ini kita berada di Bandara Madinah dan persis di depan Masjid Bandara Madinah. Ini menaranya khas banget. Nah, ini masjidnya nih. Ini pintu utamanya. Dan ini jemaah kita. Jemaah TB Tours baru tiba dengan selamat di Bandara Madinah. Siap, kita tunggu, siap. Kita siap menunggu ya, Dek ya. Halo. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini jemaah dari luar nih, kita nggak tahu nih dari mana asalnya. Oke, ini di depan ini Bapak Ibu, inilah yang dinamakan dengan Bandara Ama itu. Alhamdulillah. Sudah Bunda? Siap. Kita nunggu di situ, kita kumpul dulu. Oh, ternyata masih ada ya. Siap. Oke, siap, nggak apa-apa Bun. Kita kumpul dulu di situ. Ini dinamakan dengan Bandara Ama, Bu. Ama itu Amir Muhammad bin Abdul Aziz. Nah, disingkat menjadi Ama. Nah, inilah. Ya. Jemaah kita ngumpul di sini dulu sebelum kita naik bus. Jadi nanti sebelum naik bus kita foto bersama dulu ya. Ya, masuk TV bukan YouTube. TV swasta Pak. Ini Pak pribadi nih, dengan Ibu. Ini 2 tahun yang lalu kita bareng ya Bu ya. Iya. Iya. Tahun lalu Pak Yazid. Tahun yang lalu Yazid, tapi bersama Ibu juga. Ada Jawa Tengahnya, cuman ada. Ya, gelap-gelap dikit nggak apa-apa. Silakan Bapak Ibu. TB Tours, sebelum kita bergeser ke bus, kita foto bersama dulu. Ini apanya nih? Jadi nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa ya. Ya, jadi variasinya lah. Hitung-hitung variasinya. Oke, semua ya, Bapak Ibu yang belum kumpul TB Tours. Segala puji bagi Allah. Dialah Allah yang menjadikan Nih para jemaah TB Tours baru tiba di Madinah di Hotel
Al-Haram dan Hotel Grand Plaza, dan saat ini kita mengumpulkan jemaah untuk bersama-sama melaksanakan sholat maghrib dan isya secara jemaah takhir. Karena Allah yang menguatkan kita, bukan karena kemauan kita, karena Allah yang membuat kita mau, bukan karena kemampuan kita, karena Allah yang membuat kita mau. Dan karenanya Allah yang karuniakan kepada kita mampu, mau ketemu dengan takdir, dan dahsyatnya Allah selamatkan kita hingga akhirnya kemudian langkah kita, kaki kita, raga kita sampai pada Masjid Nabawi, masjid yang salah satu masjid yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara 3 masjid di dunia ini. Yang pertama adalah Masjidil Haram, 2 Masjid Nabawi, 3 adalah Masjid Al-Aqsa. Maka Rasulullah SAW bersabda, maka bagi siapapun yang sholat di Masjidil Haram, maka sama seperti dia melaksanakan 100.000 kali lebih baik keutamaannya dibandingkan dengan masjid yang lain. Barang siapa dia sholat di masjidku, kata Rasulullah, yaitu Masjid Nabawi yang hari ini kita akan sholat, dia akan mendapatkan lebih baik daripada 1000 kali lipat dibandingkan dengan masjid yang lain. Dan barang siapa yang dia sholat di Masjid Al-Aqsa, maka dia akan mendapatkan 500 kali lipat dibandingkan dengan masjid yang lain. Maka tidak hanya sholat, ternyata semua amal soleh kita akan dilipat gandakan 1000 kali lipat di masjid. Ngaji kita, ketika kita baca Al-Quran, Alhamdulillah, maka kata-kata kita Rasulullah, tidaklah aku mengatakan siapapun yang membaca alif lam itu 1 huruf, tapi alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, dan lamnya 1 huruf. Dan siapapun yang membaca Al-Quran ikhlas karena Allah, maka Allah akan berikan asyara hasanatan 10 kebaikan. Bayangin ketika kita baca alif lam mim, Allah berikan 30 kebaikan kepada dia. Dan ketika kita baca di Madinah Al-Munawwarah di Masjid Nabawi, Allah lipat gandakan 1000 kali lipat. 1 hurufnya berarti 10.000 kali lipat. Kita baca alif lam mim 30.000, kita baca basmalah di sana ada 19 huruf, berarti luar biasa. Barang kalau seandainya kemudian kita mendawamkan baca Al-Quran 1 juz, malah boleh jadi 1 hari di setiap paginya, kemudian siangnya, sorenya, lalu kemudian malamnya, dampaknya Masya Allah, kebayang seperti apa Allah akan tunjukkan berbagai pahala dan kenikmatan serta keberkahan buat kita semua. Tapi itu berita baiknya. Berita buruknya apa? Hati-hati juga dengan keburukan, karena keburukan itu juga akan berlaku dilipat gandakan 1000 kali lipat dibandingkan dengan tempat yang lain. Maka hati-hati bagi yang lisannya kurang terjaga, mulai dijaga hari ini. Kalau seandainya mohon maaf matanya kurang terjaga, jaga hari ini. Lihatlah yang halal-halal saja, yang baik-baik saja. Kalau hatinya kurang terpelihara, pelihara hatinya hari ini. Kenapa? Kita sedang berada di rumahnya Rasulullah SAW, dan baginda Nabi menyampaikan kepada kita, yang mukmin yang baik itu adalah yang dia orang lain selamat dengan 2 hal. 1 lisannya, 2 adalah perbuatannya. Maka ayahanda bunda yang baik, sebagai tamu yang baik seperti halnya saya bertamu ke rumah Pak Haji Subur, maka yang saya lakukan adalah supaya Pak Haji Subur berkenan, maka saya akan mengikuti anjuran Pak Haji Subur. Saya masuk dengan mengutuk, mengucapkan basmalah, mengucapkan assalamualaikum. Belum masuk sebelum kemudian Pak Haji Subur mempersilahkan. Saya tidak akan duduk kecuali Pak Haji Subur mempersilahkan saya duduk. Saya tidak akan minum dan makan kecuali Pak Haji Subur mempersilahkan. Maka begitulah kita sedang bertamu di rumah Rasulullah, maka pastikan adat-adat kita kepada Rasulullah pun dijaga. Kenapa? Agar kita menjadi tetamu Allah yang baik, tetamu Rasulullah yang baik. Gimana caranya? 1, perbanyak sholawat sepanjang ketika kita berada di Madinah. Yang kedua, pastikan ikuti apapun yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, baik dari lisannya, baik yang keluar dari perbuatannya, baik apa yang kemudian kita lihat dari akhlaknya. Maka mudah-mudahan ayahanda bunda, insyaallah ini adalah sholat perdana kita di Masjid Nabawi, dan insyaallah kita akan laksanakan sholat maghrib terlebih dahulu 3 rakaat. Setelah itu kemudian kita qomat lagi, niatkan sholat isya 4 rakaat. Kenapa Kang Jeng nggak dijama, nggak dikosor? Karena kita sudah sampai di Madinah. Kosor itu berlaku ketika kita sedang dalam safar. Jadi kalau misalnya kita sudah berangkat di perjalanan, contoh kayak tadi kita di rest area, maka itu masih boleh dikosor. Tapi kalau kita sudah sampai di
menyekutukan Allah dengan, mohon maaf, ujubnya kita, jumawanya kita, hati-hati. Maka ayahanda bunda yang berbahagia, mudah-mudahan Madinah ini adalah tempat yang paling nyaman. Maka para ulama ditanya, kalau seandainya ditanya mana yang lebih mulia antara Madinah dengan Mekah, maka jawabannya adalah Mekah. Kenapa? Karena di dalamnya ada Ka'bah. Tapi kalau ditanya tentang mana yang paling berkah antara Mekah dan Madinah, jawabannya semuanya sepakat Madinah yang paling barokah. Mungkin ayahanda bunda yang baru pertama datang ke sini, rasakan selama 4 hari ke depan kita tidak akan menemukan setenang ini. Kemudian kalaupun seandainya nanti kita ke dalam, kita akan menemukan tempat yang paling nyaman buat kita, dan itu bisa terus menerus kita di sana. Di Mekah tuh setiap tempat, setiap waktunya beda-beda. Sholat di sini boleh zuhur, asar diusir. Asar boleh di sini, maghrib diusir. Maka di Mekah itu kita harus pandai-pandainya untuk terus bersabar. Kenapa? Karena memang pahalanya 100.000 kali lipat dibandingkan dengan masjid yang lain. Jadi beda tingkatannya. Tantangannya pun otomatis akan berbeda. Ya, kita sebelum bubar kembali ke hotel, kita terlebih dahulu untuk melakukan foto bareng, foto bersama. Siap semuanya ya. Baik, 1, 2, 3.